Kristus hidup di dalamku. Christ lives in me ever after, and I live in Him till forevermore. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself. Shalom semua. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita mengikuti chapel, walaupun tidak secara berkumpul bersama, tapi kita bersyukur masih bisa mengikuti chapel secara online. Sebelum kita memulai chapel pada siang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Engkau masih menyertai kami di dalam kami pembelajaran home learning. Tuhan berkati kami kalau sebentar kami akan mengikuti chapel dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia dan taat kepada kehendak-Mu. Banyak dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan lagu pujian yang berjudul Damai yang Sempurna. Dinyatakan bagi dunia.
Selanjutnya kita akan mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu setia dan taat kepada Engkau. Tuhan berkati hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Semoga apa yang hamba sampaikan ini Tuhan benar-benar berkenan di hati-Mu dan merupakan isi hati-Mu saja. Berkati anak-anak-Mu juga yang mau mendengarkan. Tuhan jagai, Tuhan mengikuti, Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya mampu memahami firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ini seru doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah Who is Master, you or God? Atau dalam bahasa Indonesia, siapa yang lebih hebat, kamu atau Tuhan? Ya. Firman Tuhannya diambil dari Yesaya 28 ayat 7 sampai 13. Nah, terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuan, dan kepada siapakah ia menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Ya. Nah, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih bisa merenungkan firman Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 28 ini berbicara tentang bagaimana situasi yang terjadi di Efraim atau Israel Utara. Kejahatan parah terjadi di negeri ini. Semua pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin politisi, bertindak tidak adil atau bertindak korup, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Firman Tuhan yang diberitakan oleh pemimpin rohani juga bukan firman Tuhan yang sejati, tetapi firman Tuhan yang bertujuan untuk menyenangkan hati para bangsawan, sehingga para bangsawan bisa bertindak, bisa memiliki wewenang untuk bertindak yang tidak adil. Nah, di dalam Yesaya 28 ayat 7 sampai 9 ini Yesaya mengingatkan tentang guru-guru rohani di Efraim itu sebelum melayani dalam ibadah, para imam atau para nabi itu justru mereka mabuk-mabukan terlebih dahulu. Ya, itu terdapat di ayat 7 sampai ayat ke-8. Ya. Mereka guru-guru rohani atau nabi-nabi ini yang seharusnya berkata-kata tentang firman Tuhan, mereka justru mengucapkan kata-kata yang mengacaukan. Nah, maka hal itu disebut sebagai tindakan yang kotor dan memalukan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Semua tempat penuh dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Selain para pemimpin di Israel, para pemimpin di Yehuda pun dikritik oleh Yesaya. Mereka berkata sombong bahwa mereka tidak terkalahkan oleh keadaan ekonomi yang stabil dan persenjataan yang sangat kuat.
mereka mengira bahwa mereka tidak mungkin dikalahkan oleh musuh. Ya. Para pemimpin di Israel ini, mereka berpikir bahwa dirinya lebih hebat. Ya, mereka merasa dirinya itu sangat hebat dan kuat. Di ayat yang ke-9, para pemimpin rohaniawan ini mulai meledek firman Tuhan, mulai mengejek firman Tuhan. Ya. Mereka tidak membutuhkan firman Tuhan lagi. Mereka merasa orang yang dewasa secara spiritual. Jadi mereka merasa dirinya adalah orang yang benar. Nah, di ayat yang ke-10 dan ayat ke-11, para pemimpin rohaniawan ini masih meledek firman Tuhan. Ya, di situ dikatakan harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Nah, tetapi di ayat yang ke-12, di situ ada istilah, inilah tempat peristirahatan, ya, istirahat. Ya, yang dimaksudkan Yesaya di sini adalah seringkali kita melihat ada seseorang yang bekerja, ya, seseorang yang bekerja itu karena panggilan Tuhan. Tetapi ada juga seseorang yang bekerja hanya untuk mengejar finansial, hanya untuk mengejar uang, bahkan untuk mengejar popularitas. Banyak orang yang bekerja untuk memperoleh kekayaan hanya ingin dihargai oleh orang lain, supaya orang lain menghargai dia. Makanya dia bekerja sekeras-kerasnya supaya orang-orang ini benar-benar menghargai dirinya. Nah, popularitas. Tapi ingat, popularitas itu atau penghargaan itu datangnya dari mana? Ingat, Calvin mengatakan bahwa dalam hati manusia itu ada ruang yang kosong dan relung hati yang kosong, dan itu hanya dapat diisi oleh Kristus. Ya, hanya Kristus yang mampu mengisi ruang hati kita yang kosong itu. Tetapi ketika ruang hati kita yang kosong itu kita isi dengan hal-hal yang kita anggap memenuhi keinginan kita, yang kita isi dengan mungkin berhala-berhala, popularitas-kah, kekayaan-kah, atau kesombongan-kah. Kalau kita mengisinya dengan hal itu, kita sebagai manusia akan merasa lelah, karena setiap hari butuh orang mengenal kita. Setiap hari kita butuh orang banyak mengenal kita. Ya, tetapi kalau relung yang kosong tadi diisi oleh Kristus, percayalah bahwa semuanya akan ditambah-tambahkan oleh Kristus. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu ini, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Ya, Allah beristirahat, memelihara, menghakimi, memberkati semua yang diciptakannya. Ketika kita datang bersama dengan Tuhan, maka kita akan diberkati juga, ya, akan mendapatkan kepuasan yang lebih di dalam Kristus. Nah, melalui firman Tuhan pada siang hari ini kita diingatkan kembali bahwa siapa sih yang lebih hebat, manusiakah atau Tuhan? Ya, semua yang kita rencanakan, semua yang kita lakukan, seharusnya semuanya kita pertaruhkan, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih hebat dari Tuhan. Kita berpikir bahwa kita bisa karena kita berusaha. Ingat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, itu kita kembalikan, semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita sudah hebat. Ya, Ibu juga belajar bagaimana semua yang saya lakukan itu saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih hebat. Seperti pemimpin rohani ini, mereka berpikir mereka sudah dewasa secara spiritual, sehingga mereka meledek firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan diri kita? Di saat-saat home learning seperti ini, apakah kita masih mengingat apa tugas dan tanggung jawab kita? Ibu yang sebagai seorang guru atau kalian yang sebagai seorang siswa, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita lebih ya sudah, ini home learning mengerjakan di rumah, kita boleh bersenang-senang, ya. Ingat, Tuhan sendiri yang menjagai, Tuhan sendiri yang memelihara kita. Nah, sehingga sebaiknya serahkan segala apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya harus kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama.
Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa sekalian, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk firman sudah kami dengar. Tuhan, jadikan kami anak-Mu Tuhan, tidak hanya mampu untuk mendengar, tapi surahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami anak-anak-Mu, supaya kami mampu melakukannya, bisa berbuah dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang saat ini terkena dampak dari virus corona Tuhan. Tidak hanya bangsa Indonesia Tuhan, tapi seluruh dunia Tuhan yang terkena dampak dari virus corona. Kami berdoa, kami percaya Tuhan virus ini datangnya hanya daripada-Mu. Kami percaya Engkau yang memberi, Engkau sendiri ya Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin, dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, dan mampukan berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Yayasan Pelita Harapan, di mana Sekolah Lentera Harapan bernaung. Berkati para pemimpin, dari pemimpin yang paling tertinggi sampai pemimpin yang di bawah Tuhan. Biarlah segala hikmat-Mu Tuhan Kau berikan supaya dapat memberikan keputusan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Sekolah Lentera Harapan Banjaragung, dari leader, guru, staf, sampai anak didik yang ada di Sekolah Lentera Harapan Banjaragung Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk kami menjalani hari-hari ini, juga selama home learning. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami bisa tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang leader, sebagai seorang guru, dan sebagai seorang siswa. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua siswa anak didik kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati kesehatannya, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan Tuhan sendiri yang menyertai dan melindungi dan memberikan rezeki yang berlimpah untuk orang tua siswa didik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kelas 9 dan kelas 12 yang akan mengadakan graduation. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam acara graduation ini. Tuhan, banyak dosa kesalahan yang kami lakukan, kami mohon ampun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan chapel kita pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.